Oke, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya di Kojorio Channel. Jadi ini pesanan ampli teman kita yang ada di Kalimantan, Mas Solihan. Jadi sebelum saya kirim, ini saya tes dulu ya. Tegangannya requestnya untuk 55 sampai 65 VCT. Dengan sedikit modifikasi di bagian bassnya, dibuat sedikit ngebass. Terus kita lihat respon frekuensinya. Oh, tapi sebelum itu kita tes dulu untuk bias dan DCO-nya menggunakan avometer. Pertama kita ukur dulu tegangan yang ada di PSU-nya ya, karena tegangannya di rumah saya itu selalu drop ya teman-teman, jadi ya nggak bisa sama seperti ini inputnya 50 tapi DC-nya harusnya ini kan sekitar 75 ya teman-teman, tapi di sini kenyataannya pasti akan lebih rendah. Bentar. Ini tegangan minusnya minus 57. Ini yang positifnya 58, 57,9, anggaplah 58. Oke, untuk tegangan 58 saya mengetes menggunakan final 4 set Toshiba. Kita tes dulu DC offsetnya. Jadi tegangan DC offset, tegangan speaker dengan ground, dengan batas ukur 200 mV. Terbaca 1,8 mV. Jadi kita setting di sini, bisa kita turunkan. Oke, sudah 002. Sebenarnya kalau lebih pelan lagi bisa ya teman-teman, mau mencari 0. Tapi ini nanti kan sampai sana pun juga tetap di setting ulang, jadi ya nggak usah kita setting sampai benar-benar 0. Nah ini sampai 0 sudah dapat. Terus setelah DC offset oke, kita setting bias. Sama ya teman-teman, jadi setelah sampai barang ini harusnya tetap di setting bias dan DCO, jadi jangan langsung dinyalakan dibuat setel lagu ya, tapi disetel lagi DCO dan DC offsetnya, DC offset dan biasnya, karena beda power supply pasti tegangannya juga akan berbeda. Yang positif 380, yang negatif 376. Sudah oke. Kemudian apa lagi ya, kita cek tegangan DCO dan tegangan bias ketika input digeber ya, maksudnya input ada sinyal. Jadi ini apa, saya kembalikan lagi ke speaker. Kemudian bisa teman-teman lihat di audio generator ya. Di audio generator, ketika output saya naikkan, DCO tidak boleh terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi sampai ini, misalnya ini posisi sampai klip, DCO-nya masih 0,3, jadi ini masih bagus. Ini posisi klip segitu masih bagus ya teman-teman. Kemudian juga untuk tegangan biasnya, sebentar, tegangan bias oke,
awalnya terbaca 380, ini kita putar volume sampai bentar, untuk menunjukkan clippingnya kita pakai osiloskop lagi. Nah ini ya teman-teman, 380 ya, kita nyalakan volume sampai up ya, sampai clipping. Nah ini DCO nya nggak boleh berubah dari 380, nggak boleh terlalu jauh. Nah ini masih 380, ini masih bagus. Terus yang channel negatifnya oke, 300 200, jadi nggak sampai tinggi, jadi untuk transistor final tentunya akan aman. Terus selanjutnya kita tes DCO sudah, terus bias sudah, bias ketika digeber sudah, dan DCO ketika digeber juga sudah. Jadi selanjutnya kita tes respon frekuensi ya. Yang pertama kita menggunakan frekuensi 30 Hz. Bentar, saya zoom. Karena ini amplinya mau digunakan untuk ngebas, jadi respon frekuensi hisapnya harus bagus. Ya, nggak ada cacat fase ya, bagus. Clipping di 44 VRMS. Kemudian saya naikkan lagi frekuensinya, misalnya 60 Hz. Coba kita up lagi, ya masih bagus. Sama, clipping di 43-44 VRMS. 60 masih bagus. Coba kita naikkan ini frekuensi low nya seperti apa. Frekuensi low juga masih bagus, 40 VRMS clippingnya. Terus kita naikkan lagi misalnya ke 500 ya, ini udah low mid ya, masih bagus, 43,5 VRMS. Selanjutnya kita naikkan lagi 1 kilo, ini untuk mid. Untuk mid ya masih bagus ya teman-teman, clipping di 40,6 VRMS. Terus ini terakhir untuk mid high, atau langsung high aja lah ya, untuk treble. Ini ada sedikit pergeseran fase. Oke. Ya masih sanggup, clipping di 37,6 VRMS. Terus yang terakhir kita tes watt ya, kita tes beban, tapi kita nggak usah terlalu beban berat ya, maksudnya sampai 2 ohm. Kita tes menggunakan beban 4 ohm. Sebentar saya persiapkan, saya pause dulu videonya. Oke, saya lanjutkan. Sudah saya pasang tang ampere. Kita cek ulang ya, tegangannya ada berapa. Ini tegangan di PSU nya. Sebentar. Tegangan di PSU ada 57. Jadi ini sekitar 40 VCT ya. Sekitar 40 VCT, keluar daya berapa? Coba kita naikkan volumenya. Ini kita pantau VRMS-nya dan kita lihat ampernya, nanti kita kalikan. Clipping di 35 dengan arus 8,18. Bentar, saya hitung menggunakan kalkulator ya. Tiga puluh lima dikali
keluar 286 watt. Ini kondisi tegangan catunya 40 VCT dengan beban 4 ohm. Yang terakhir kita tes lagu ya teman-teman. Sebentar, video saya pause lagi. Oke, saya lanjutkan. Kalau ini nggak usah kenceng-kenceng ya teman-teman, karena kita udah tahu wattnya sekitar 280 watt dengan catu 40 volt. Suaranya yang penting nggak serak aja ya. Kalau tenaga sih seperti itu. LS Production. Oke, jadi suaranya bersih ya, jadi nggak ada masalah. Dipakai di tegangan rendah, komponennya pun nggak terlalu panas, jadi ya aman-aman saja teman-teman. Oke, selanjutnya akan saya packing dan saya kirim. Semoga barangnya sampai dengan tempat tujuan dan tidak ada kekurangan ya, nggak rusak, nggak malfungsi atau yang lain. Terima kasih.